Seketika di dalam hati kayak ngebatin aja gitu. Ini nggak ada cita-cita pengen diganti stainless steel, kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya ucapkan selamat sore dari Stasiun Gambir di Jakarta Pusat. Kali ini Mas Bin akan melakukan perjalanan pulang ke timur, tapi nggak langsung direct ke Surabaya. Di perjalanan kali ini Mas Bin akan naik kereta yang mengarahnya ke Malang dulu ya, yaitu naik kereta api Gajayana. Dan ini adalah pengalaman pertama Mas Bin naik kereta api Gajayana yang harganya itu aduh mahal banget. Tapi ya pastinya Mas Bin perjalanan kali ini akan mencari pengalaman sih dari perjalanan kereta api Gajayana itu seperti apa. Dan ya seperti apa pengalamannya, simak terus video Mas Bin kali ini ya. Lanjut. Sembari menunggu keberangkatan kereta yang cukup lama, Mas Bin berkeliling di lingkungan sekitar Stasiun Gambir. Di perjalanan kali ini, berhubung Mas Bin juga pecinta kucing, Mas Bin melakukan street feeding, yaitu memberikan makanan kering kepada kucing liar yang berada di sekitar Mas Bin berada. Gak ada salahnya kan kita berbagi, tapi tidak setiap hari juga ya kita melakukan ini, karena bisa dikhawatirkan kucing liar akan kehilangan kemampuan berburunya. Jadi, lakukan street feeding secara random, apalagi di tempat dan waktu yang sama. Oh iya, kalau teman-teman sedikit ada rezeki, gak ada salahnya juga untuk melakukan TNR, yaitu T untuk trap, N untuk neuter atau sterilkan, R untuk rilis atau lepaskan. Nah, ini dilakukan agar populasi kucing liar tidak semakin membludak dan tetap terkendali. Pesan ini dipersembahkan oleh Cat Society of Surabaya. Ya, oke teman-teman, saat ini saya sudah berada di peron jalur 3 dan 4, dan di belakang saya terlihat di situ adalah Monumen Nasional atau Monas. Ya, ini adalah pertama kalinya saya naik kereta dari Stasiun Gambir. Karena biasanya kalau saya naik kereta dari Jakarta itu naiknya dari Stasiun Senen ya. Perjalanan kereta api Gajayana yang akan saya naiki kali ini akan menempuh waktu kurang lebih selama 12 jam 29 menit, ya kurang lebih sekitar 12 jam setengah perjalanan. Dan pada perjalanan kali ini saya akan mencoba di kelas eksekutifnya. Ya syukur-syukur nanti kapan-kapan bisa nyoba yang kelas luxury ya. Dan ya harga tiket pada perjalanan kali ini yang saya tembus adalah sebesar Rp670.000. Ini mahal banget ya, dan tadi sempat saya cek pada sekitar pukul 17.44 ya, sebenarnya udah 1 jam lebih ya.
Untuk harga tiketnya itu tinggal di harga 695.000. Itu pun tarif paling mahal, dan tadi saya ngeceknya pun dari Cirebon, karena kalau sudah dari Jakarta itu sudah tidak terdeteksi oleh sistem di KAI Akses ya. Jadi munculnya di Cirebon. Ya bisa dibilang hari ini tuh tarifnya lumayan sih. Cuman malah lebih mahal lagi itu pada saat perayaan hari Natal, tahun baru ataupun hari Lebaran. Jadi ya masih mending lah ya. Dan ya seperti yang teman-teman tahu mungkin dari video-video teman-teman konten kreator YouTube yang lainnya, bahwa kereta api Gajayana merupakan rangkaian yang keretanya itu gemblodak banget karena menggunakan sarana eksekutif tahun 2016 atau bisa dikenal sebagai eksekutif new image. Nah, untuk masalah syarat pada perjalanan kali ini, hingga video ini dibuat, itu syarat yang pertama adalah penumpang harus sudah melakukan vaksin dosis pertama. Kalau dosis pertama dan kedua itu harus melampirkan hasil tes PCR ya. Kemudian untuk dosis 3 itu dibebaskan dari tes. Cuman tidak menutup kemungkinan bahwa aturan ini akan berubah seiring dengan kondisi yang ada di lapangan. Jadi teman-teman harus selalu setia untuk update informasi tentang syarat naik kendaraan transportasi di masa pandemi ini. Bisa cek di akun Instagram atau Facebook ataupun Twitter dari PT Kereta Api Indonesia Pesisir, atau mengecek secara langsung di aplikasi Peduli Lindungi. Di situ kalau ada aplikasi Peduli Lindungi itu merupakan sarana informasi yang paling update menurut saya ya. Oke, kalau gitu kita tunggu dulu rangkaian kereta api Gajayana yang akan dipersiapkan di jalur 3. Inilah rangkaian kereta api Gajayana yang akan mengantarkan saya menuju kota Malang pada perjalanan malam ini. Dalam satu rangkaiannya, kereta api Gajayana ini tersusun atas satu kereta pembangkit, satu kereta kelas luxury, 8 kereta penumpang kelas eksekutif, dan satu kereta makan yang terletak di antara eksekutif 4 dan eksekutif 5. Pada perjalanan kali ini, Mas Bin akan duduk di kereta eksekutif 8 atau kereta paling belakang dalam satu rangkaian ini selama 12 jam 39 menit ke depan. Saat ini saya sudah berada di dalam kereta api Gajayana di eksekutif 8 dengan nomor seri sarana K101710 Dipo Induk Malang. Dan fasilitasnya yang pertama adalah, kita review dulu ya. Yang pertama ada TV. Kemudian untuk model bagasinya itu muat untuk koper ukuran seperti ini teman-teman. Jadi segede itu masih muat ya. Kemudian fasilitas berikutnya adalah ini, ada lampu bacanya. Nah, coba kita tes dulu. Lampu bacanya berfungsi dengan baik. Nah, untuk kapasitasnya ini 50 kursi, dimana ada single seat yaitu di nomor 1C di depan sebelah sana, dan 13B yang saya tempati kali ini ya. Dan alhamdulillahnya saya berada di bagian belakang ya. Dan fasilitas berikutnya ini ada meja kecil untuk meletakkan botol, kemudian ada stop kontak 2 buah, ada kantong mini, kemudian dikasih kresek ini untuk sampah. Dan yang paling menjengkelkan kalau menurut saya itu dari model footrestnya teman-teman. Jadi footrestnya tuh modelnya kayak begini. Jadi ini kita itu harus nahan ya, harus nahan, dan kalau dilepas kayak gitu, jadi akan kehentak gitu dan mengganggu di bagian depannya. Nah, untuk tombol recliningnya itu di sini ya.
di bagian samping sini, jadi kalau dipencet nanti kita bisa rebahan begini teman-teman. Nah, dan untuk K117 ini rebahannya tuh bener-bener enak banget, jadi kita bisa selonjoran mania ya, kurang lebih seperti itu. Dan ya, kelemahan untuk kursi nomor 13B atau setiap single seat atau kursi ujung ya, itu kita tidak mendapatkan fasilitas tirai. Jadi kalau misalkan ini perjalanan siang ya, kita akan mendapatkan panasnya sinar matahari. Beda dengan kursi-kursi yang lainnya, itu akan mendapatkan fasilitas tirai. Jadi kurang lebih seperti inilah impression dari interior kereta api eksekutif Gajayana pada perjalanan kali ini. Oh iya teman-teman, sampai lupa, di kursi kelas eksekutif itu ada meja makannya ya, dan meja makannya itu ada di sebelah kiri atau kanan kursi kalian. Dan tutorial cara ngeluarinnya kira-kira seperti ini. Selamat mencoba. Ya oke teman-teman, untuk toilet di kereta eksekutif tahun 2016 itu ada di dua sisi ya. Yang pertama sisi sini, kalau untuk sisi sini itu memang untuk toilet pria yang dekat dengan nomor kursi kecil. Kemudian satu bagian lagi di bagian belakang sana dekat nomor besar itu toilet wanita. Nah coba kita review aja ya, karena saya pria, kita review toilet prianya aja. Nah, oke, kurang lebih seperti inilah toilet dari eksekutif 8 di kereta api eksekutif Gajayana pada perjalanan saya kali ini. Fasilitasnya yang pertama adalah, sebentar ini kunci rapat dulu. Nah, fasilitasnya yang pertama ada cermin, kemudian ada gantungan, dan ini jendelanya bisa dibuka teman-teman. Oke, kemudian ada klosetnya, modelnya kloset duduk, ada pegangan, kemudian ada penyemprot, airnya jalan, ada wastafel, ada sabun dan tisu, sama pewangi. Ya kalau dimensinya agak sempit sih, tapi masih bisa ditolerir lah. Ya, mantap. Ya oke teman-teman, saya saat ini sudah berada di dalam rangkaian kereta api eksekutif Gajayana, tepatnya di kereta eksekutif 8 dengan nomor kursi di 13B, dan beruntungnya saya kali ini berada di single seat paling belakang. Ya ini favorit saya. Alhamdulillahnya ya, karena kadang awalnya tuh saya agak pesimis aja gitu milih single seat, karena memang ada dua kemungkinan, bisa dapat paling belakang ataupun paling depan. Dan ya ini akan menjadi pengalaman pertama saya naik kereta api Gajayana. Ya sebenarnya kalau untuk riwayat saya naik kereta ekonomi eksekutif tahun 2016 atau New Image atau tahun 2017 itu ya memang saya merasakan sih gelodak-gelodak ya saat saya dulu naik Bima. Semasa kereta api Bima itu di rutenya diperpanjang waktu itu sampai melayani sampai Malang kan, dari Gambir Surabaya Malang, dan memang gelodak-gelodaknya itu parah. Dan ya perlu teman-teman ketahui, kereta api eksekutif Gajayana ini dalam satu rangkaiannya terdiri atas berapa ya tadi? Satu kereta pembangkit, satu kereta luxury, dimana kereta luxury-nya itu kalau dari arah Jakarta itu letaknya di belakang kereta pembangkit dan di depan eksekutif 1. Kemudian eksekutif 1 sampai eksekutif 4. Kemudian di belakang eksekutif 4 terdapat kereta makan, dan kereta makannya tadi saya lihat menggunakan sarana kereta makan tahun 2016-2017 ya, atau kereta makan New Image. Dan interiornya pun juga sudah saya lihat tadi. Kemudian di belakang kereta makan ada kereta eksekutif 5 sampai eksekutif 8 di paling belakang. Jadi saya ini paling belakang, dan udah di belakang ini udah nggak ada kereta lagi. Jadi bisa back ride lah ya. Dan perjalanan kali ini akan ditempuh selama 12 jam 29 menit, dan nanti akan tiba di Malang itu kurang lebih pada pukul 7:09 ya. Harga tiket kali ini itu lumayan mahal, 630.000, 630.000 kalau saya kemarin dapatnya. Nanti screenshotnya akan saya tampilkan, dan saya cek untuk keberangkatan hari ini tersisa tinggal harga 695.000 ya. Semoga perjalanan kali ini menyenangkan.
Dan alhamdulillahnya saya duduk single seat paling belakang dan tidak menjadi tukang jaga pintu. Menyenangkan sekali ya. Tapi kita lihat dulu performanya, karena kereta api Gajayana ini merupakan salah satu kereta yang mendapatkan upgrade ya. Tapi bukan termasuk kereta unggulan, karena upgrade-nya itu cuman di peningkatan kecepatan aja, karena memang untuk Trendmax dari kereta api Gajayana ini adalah F yang bisa dipacu hingga 120 km per jam. Dan ya nanti coba kita rasakan dulu kalau dipacu 120 km per jam itu gelodak-gelodaknya bagaimana. Ya oke teman-teman, kita nikmati dulu perjalanan kereta api Gajayana dari Gambir menuju ke Malang. Ya oke teman-teman, pada pukul 18:40 kereta api Gajayana diberangkatkan dari stasiun Gambir menuju tujuan akhirnya stasiun Malang. Semoga berjalan kali ini aman, lancar, dan terkendali. Lancar nih. Ya oke teman-teman, sudah meninggalkan stasiun Bekasi ya ini tadi. Dan ya, nah kan belum apa-apa. Ya bisa dibilang untuk performa dari kereta New Image atau kereta eksekutif dengan keluaran tahun 2016-2017 ini ya memang kelakuannya kayak begini, memang udah bawaan dari pabriknya ya. Peredamnya menurut saya kurang, apalagi saya juga duduk di ujung kabin ya. Ya ini teman-teman bisa dengar sendiri suara putaran rodanya bener-bener kerasa banget, kemudian hentakannya itu sangat kerasa banget ya, berbeda dengan armada stainless steel. Nggak usah jauh-jauh deh, dengan waktu saya kemarin naik Singasari di kelas ekonomi itu malah lebih kedap ekonomi kelas yang kemarin saya naiki di kereta api Singasari.
Ini tuh, nah kan hentakannya tuh kayak kerasa banget gitu. Ya, gemblodaknya udah. Ini bakal nyaman nggak ya selama perjalanan 12,5 jam. Dan untuk suasana kabin dari eksekutif 8 ini bisa dibilang rame, nggak rame-rame banget ya. Ada kurang lebih sekitar 25-an orang ya, separuh lah paling nggak ya begitu. Dan ini juga memang hari Minggu memang rata-rata lebih banyak dari arah timur ke barat ya, sedangkan saya kan dari arah barat ke timur, jadi lawan arus. Dan tadi selepas berangkat meninggalkan stasiun Gambir itu, kru attendant yang bertugas membagikan masker yang paket hall ticket yang berisi satu buah masker KN95 yang saya pakai ini dan satu buah tisu basah. Dan ya, itu pembagian yang pertama. Kemudian pembagian yang kedua ya, kru membagikan ini fasilitas selimut ya. Ini selimut ini sifatnya dipinjamkan dan nanti akan diminta kembali pada saat kereta akan tiba di tujuan akhirnya. Jadi ya nggak boleh dibawa pulang ya. Ya kurang lebih ya beginilah ya eksekutif tahun 2016-2017 atau eksekutif New Image. Ini goncangannya kerasa banget. Ya mari kita nikmati aja dulu yuk perjalanannya. Dan ya waktunya jam makan malam. Untuk makan malam kali ini saya sudah memesan ayam goreng kondang dia. Tadi sebenarnya udah dikasih pada saat pas sebelum berangkat ya, dan selain itu saya memesan teh ini, memesan teh sama satu aqua botol. Dan pemesanan makanannya itu saya memesan di aplikasi KAI Akses di menu Real Food ya. Jadi untuk tutorialnya, karena emang udah saya sering menampilkan tutorial pada saat saya membuat konten video trip report, jadi teman-teman bisa mempraktekkan sendiri. Dan ya tadi ini sempat saya gantung sebentar, dan kita coba unboxing dulu yuk ayam goreng kondang dia. Kurang lebih seperti inilah ya untuk packagingnya, untuk kemasannya dari ayam goreng kondang dia ini. Untuk packagingnya sih menurut saya terlalu kecil ya. Harusnya agak gedean dikit gitu. Untuk yang kita dapatkan, yang pertama ini ada sendok ya, kemudian ada ayam goreng, ada tahu, ada tempe, kemudian timunnya ini ada, kok banyak banget ya, ada 3 potong timun yang panjang-panjang, kemudian ada sambelnya ini 2 bungkus, dan satu paket nasi yang di model segitiga gini teman-teman, dibungkus daun pisang. Ya kelihatannya enak banget ya, tapi nggak tahu ini kenapa kok tempatnya kecil banget. Wah sayang sekali ini. Oke, mari kita coba yuk. Ya oke teman-teman, tadi sudah makan ya, makan nasi. Untuk rasanya ayamnya lumayan kering ya, untuk sambalnya juga mantap sih. Cuma sayang ini porsinya tuh menurut aku terlalu sedikit banget. Tapi tempe sama tahunya tuh porsinya gede-gede. Dan ya kembali lagi minusnya itu tempat makannya itu terlalu kecil teman-teman. Jadi kalau untuk pas dimakan itu kurang leluasa aja. Cuman untuk rasanya bagus sih.
gurih ya, jadi nasi uduk itu. Dan mantap. Oke, kalau gitu kita lanjutkan dengan upacara minum teh yang kayak Mas Risang tuh. Oke teman-teman, bisa dilihat sendiri saking kelodak-kelodaknya dan goncangannya luar biasa. Saya pun kalau mau menikmati upacara minum teh kayak Mas Risang jadi agak susah banget deh, karena takut tehnya tumpah. Melintas langsung stasiun Cikampek. Stasiun Cikampek ini merupakan stasiun batas paling timur dari area daerah operasi 1 Jakarta, di mana stasiun Cikampek ini juga merupakan titik percabangan, di mana di sebelah timur stasiun Cikampek ini terdapat percabangan yang satu menuju ke arah Cirebon dan satu lagi menuju ke arah Bandung. Nah, kalau di peta kira-kira seperti ini. Selepas stasiun Cikampek, saya pun mencoba untuk beristirahat sejenak. Tapi karena emang suasana kabinnya itu sangat tidak kondusif, akibat goncangan dan suara bisingnya itu sangat mengganggu, akhirnya agak susah deh untuk beristirahat. Oke teman-teman, waktu mencatatkan pada pukul 21:14 atau 3 menit lebih awal dari jadwal yang seharusnya kereta api Gajayana yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Cirebon, dan nanti akan dijadwalkan berangkat pada pukul 21:22. Jadi ya awal lumayan banyak ya, 8 menitan. Dan selama dari Jakarta sampai Cirebon, aduh nggak nyaman. Gemblodaknya tuh parah banget. Saya tadi mencoba untuk dibuat tidur itu nggak nyaman banget sumpah. Ya semoga nggak terjaga ya nantinya selama perjalanan sampai ke Malang. Oke, di stasiun Cirebon ini berhentinya agak lama. Biasanya akan ada pengisian air kereta. Kalau nggak gitu terjadi pergantian kondektor, dan yang turun di stasiun Cirebon pun juga lumayan banyak. Ya oke, kita lanjutkan lagi yuk perjalanannya. Ya oke teman-teman, pada pukul 21:22 kereta api Gajayana yang saya naiki baru saja meninggalkan stasiun Cirebon. Dan ini begitu selepas stasiun Cirebon Perujakan itu langsung digeber kenceng ya. Tadi juga sempat ketemu sama kereta api, nggak tahu, kayaknya Kuto Jaya Utara itu tadi yang papasan sebelum di Cirebon Perujakan. Ya, kabarnya juga seperti ya, saya sebelumnya sempat nanya-nanya dulu ya ke teman-teman yang pernah naik kereta api Gajayana. Kalau selepas stasiun Cirebon ke arah Perupuk itu kecepatannya langsung digeber, itu maksimal sampai ke 120 km per jam. Karena memang ini memaksimalkan kemampuan transetnya ya. Untuk transit ini kan tren maknya itu F, yang artinya bisa dipacu sampai 120 km per jam.
Dan ya, coba kita tes dulu nanti ya, apakah kecepatannya nanti akan mencapai 120 km per jam dan bagaimana suasana kabinnya ketika kereta ini dipacu sampai 120 km per jam. Sebelum 120 km per jam aja udah nggak nyamannya minta ampun, apalagi 120. Aduh, nggak nyaman. Oke, kita uji dulu. Oke teman-teman, kurang lebih pada pukul 22:17 kereta api Gajayana yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Linggapura. Dan seperti biasanya kalau dari arah Jakarta menuju ke Purwokerto, antara stasiun Linggapura stasiun Bumi Ayu itu ada jembatan yang putus ya. Itu yang namanya adalah jembatan Kaliglaga. Dan akibat putusnya jembatan itu tadi, akhirnya antara Linggapura Bumi Ayu itu treknya harus bergantian teman-teman. Jadi kita akan berpindah jalur. Jadi seolah-olah antara yang harusnya jalur ganda itu seolah-olah akan menjadi jalur tunggal, cuma satu petak aja kok. Oke, kita lanjutkan lagi yuk perjalanannya. Teman-teman, sekarang pada pukul 22:36. Nah, langsung berangkat. Pada pukul 22:36 kereta api Gajayana tiba di stasiun Bumi Ayu. Jadi dari stasiun Bumi Ayu ini kita akan kembali ke jalur yang semestinya ya. Gitu. Jadi yang awalnya tadi seolah-olah single track kembali lagi menjadi double track. Nah, tuh diberangkatkan lagi. Selain melakukan pembelian langsung di kereta makan ataupun melalui kru attendant yang berkeliling dalam rangkaian kereta, kita juga bisa melakukan pemesanan makanan di aplikasi KAI Akses memanfaatkan menu Relfood, ataupun juga bisa melakukan pre-order secara web di preorder.reska.co.id. Untuk pembayarannya dilakukan secara digital ya teman-teman. Ya, oke teman-teman, pada pukul 23:16 atau mencatatkan 4 menit lebih awal dari jadwal yang seharusnya, kereta api Gajayana yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Purwokerto. Ini merupakan pusat dari daerah operasi 5. Padahal tadi itu sepanjang Cirebon sampai ke Purwok itu saya tadi ngetes kecepatannya nggak sampai 120 km per jam. Dan bisa dibilang agak santai sih, tapi begitu sampai Purwokertonya aku bisa awal. Wah, mantap coy. Dan ya, kereta api Gajayana akan dijadwalkan berangkat kembali dari stasiun Purwokerto pada pukul 23:25. Jadi sebenarnya itu kereta api Gajayana di sini cuma berhenti 5 menit aja teman-teman. Dan ya, yang turun tadi juga lumayan banyak.
Oke, kita lanjutkan lagi ya perjalanannya. Pada pukul 23:55 selepas aktivitas naik turun penumpang dilakukan, kereta api Gajayana yang saya naiki meninggalkan stasiun Kroya. Stasiun Kroya ini merupakan stasiun percabangan dan juga stasiun terbesar di area daerah operasi 5 Purwokerto. Nah, kalau dilihat di peta, stasiun Kroya ini di sebelah baratnya itu terdapat 2 rel yang memecah. Satu rel merupakan jalur tunggal menuju ke arah Maos dan juga menuju ke arah Bandung serta Cilacap, dan jalur ganda yang mengarah ke atas merupakan jalur ganda menuju ke arah Purwokerto, Cirebon hingga Jakarta. Nah, di video sebelumnya ketika Mas Bin naik kereta api Singasari di stasiun Kebumen ini, kereta api Singasari yang Mas Bin naiki saat itu disusul oleh kereta api Gajayana. Tapi sekarang kondisinya berbalik. Mas Bin saat ini naik kereta api Gajayana menyusul kereta api Singasari di stasiun Kebumen. Selepas aktivitas naik turun penumpang dilakukan, kereta api Gajayana meninggalkan stasiun Kutoarjo yang merupakan stasiun batas paling timur dari daerah operasi 5 Purwokerto. Yang itu artinya sebentar lagi kita akan memasuki wilayah daerah operasi 6 Yogyakarta. Ya oke teman-teman, pada pukul 01:35 kereta api Gajayana saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Yogyakarta. Ya setengah perjalanan lah. Dan akhirnya habis ini saya memutuskan dulu istirahat aja biar nanti paginya sampai Malangnya nggak teler-teler banget. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanannya.
pagi. Jadi sekarang jam 4:15. Perjalanan kereta api Gajayana yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Kertosono. Tadi kayaknya habis Jogja itu langsung tidur deh, bangun-bangun udah Kertosono. Ya lumayan lah, beberapa jam sedikit. Ya kurang lebih masih sekitar 3 jam lagi ya buat sampai ke Malang. Jadi ini sebentar lagi kita akan masuk ke jalur kantong, karena memang stasiun Kertosono ini adalah stasiun stasiun percabangan. Nah, percabangannya di sini. Yang satu nanti mengarah ke Surabaya belok kiri, dan satu lagi akan belok ke kanan mengarah ke Malang. Nah, kalau di peta itu nanti selepas stasiun Kertosono nya di sebelah timur itu percabangannya. Nanti akan nyeplit kayak gitu, akan berpisah. Ya oke, kayaknya keretanya akan diberangkatkan lah sebentar lagi. Kita lanjutkan yuk.
teman-teman, baru saja kereta api Gajayana yang saya naiki meninggalkan stasiun Kepanjen ya, yang merupakan 2 stasiun terakhir sebelum tiba di tujuan akhirnya, yaitu stasiun Malang. Ya, oke, sedikit review keseluruhan ya. Sebentar, saya buka masker dulu soalnya ngap. Jadi untuk reviewnya, ya yang pertama itu dari sisi lookingnya ya, dari sisi untuk ngelihat pertama kali itu kesannya memang mewah ya, interiornya dengan serba putih, terus warna kursi yang ada biru-biru abu-abunya gini, itu memang kesannya itu futuristik banget gitu. Itu dari sisi eye catchingnya lah ya, untuk impressionnya gitu. Terus juga toiletnya juga, kalau untuk toilet prianya memang agak sempit sih, tapi it's okay lah, masih bisa ditolerir menurut saya ya. Kemudian masalah performa teman-teman, untuk K101710 di Pok Kereta Malang ini memang begitulah memang kelakuan dari eksekutif New Image, atau eksekutif dengan angkatan keluaran tahun 2016-2017 ya. Itu terkenal gelodak-gelodak dan kebisingannya itu parah banget. Bahkan kalau saya boleh bandingkan dengan kereta ekonomi Singasari yang sebenarnya itu ekonomi lawas tapi dimodifikasi ala-ala premium gitu, malah kedepannya malah lebih bagus itu daripada yang ini. Terus juga kalau untuk AC-nya sih standar ya, dibilang dingin-dingin banget juga enggak, dibilang panas juga enggak. Terus untuk perjalanannya juga cukup menyenangkan sih. Masalah kecepatan ya, selepas Jatinegara atau selepas Cikarang ya itu, saya coba tes dengan testernya untuk menguji kecepatannya itu. Ketika digeber dengan kecepatan 115 atau 100 itu agak lumayan goncangannya teman-teman gitu, dan gemblodaknya tuh makin kerasa gitu. Dan untuk peta Cirebon ke Prupuk itu yang memang kabarnya 120 km per jam kecepatannya, itu ternyata saya ukur tadi malam itu nggak sampai, malah 115 itu nggak nyampe. Tapi selepas nyampe dari Prupuk sampai ke Purwokerto, di Purwokertonya itu malah nyampenya awal banget, awal 4 menit gitu. Wow. Santai tapi on time ya, bahkan lebih dari on time. Kemudian ya secara garis besar kalau dibilang puas-puas banget juga enggak, dibilang kecewa banget juga enggak. Hanya saja harga 670.000 full trip dari Jakarta ke Malang, seketika di dalam hati kayak ngebatin aja gitu. Ini nggak ada cita-cita pengen diganti stainless steel, kenapa masa 670.000 dapat kereta geloda-geloda kayak gini. Awalnya saya nggak bisa tidur dari selepas Cirebon mau ke Purwokerto mengarah ke Jogja itu, saya mencoba tidur tapi nggak bisa tidur teman-teman. Jadi bener-bener nggak nyaman banget. Baru bisa tidur itu selepas Jogja. Itu Jogja bangun-bangun sudah di Kertosono, terus tadi Tulung selepas Kediri baru bangun ya sudah kelewatan Blitar. Ya gitu deh. Memang sih dari sisi impressionnya tuh bagus ini kereta, tapi performanya tuh loh. Ini bisa nggak sih diganti gitu sarananya, sarana yang lebih enak stainless steel kayak gitu, kayak misalkan Argo Bromo Anggrek atau Bima atau mungkin Turangga kayak gitu. Masa kereta-kereta kayak gitu aja bisa dapat stainless, masa Gajayana yang semahal ini nggak dapat? Ya kan? Ya tapi ya semoga benar-benar dipertimbangkan lah, karena ini juga demi kenyamanan penumpang juga lah ya. Itu demi kenyamanan penumpang juga sih. Ya semoga benar-benar diganti menurut saya, karena ya itu tadi ya, sebenarnya dilema kalau naik ini kereta itu. Jamnya enak sih kalau dari Jakarta ke Malang, cuman kalau dari Malang ke Jakartanya itu kan nyampenya terlalu pagi jam 3.
Ya oke, kalau gitu kereta api Gajayana sebentar lagi akan memasuki wilayah Kota Malang dan akan tiba di stasiun Malang Kota Lama yang merupakan stasiun akhir dari perjalanan kereta api Gajayana sebelum tiba di tujuan akhirnya yaitu stasiun Malang Kota Baru. Ya sedikit nostalgia ya karena dulu saya pernah tinggal di sini selama 4 tahun selama mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Oke kalau gitu sekian dulu dari Mas Bin. Trip report naik kereta api Gajayana kali ini. Ya, don't forget untuk like, share, comment, dan subscribe, and see you on the next trip report video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di Kota Malang. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun tujuan akhir stasiun Malang. Kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Seluruh penumpang kereta api dengan